Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tertangkap basah membuang limbah berbahaya, 2 orang warga nyaris jadi bulan-bulanan masa di Boyolali. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai di Salatiga semakin menggila. Cabai teropong merah menembus harga Rp125.000 per kilogram. Terima logistik pemilu 2024, KPU Banjarnegara kembalikan 30 kotak suara yang rusak. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai di pasar tradisional di Salatiga makin menggila. Bahkan cabai teropong merah menembus angka Rp125.000 per kilogram. Selain karena permintaan tinggi, kenaikan juga disebabkan lantaran pasokan dari petani berkurang. Kenaikan harga cabai di pasar Belauran Kota Salatiga makin tak terbendung. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai jenis teropong merah yang kini mencapai Rp125.000 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya Rp80.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit merah, cabai keriting merah, dan cabai keriting hijau. Kenaikan berkisar antara Rp10 hingga Rp15.000 per kilogram. Cabai rawit merah misalnya naik dari Rp75.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau naik dari Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan sudah berlangsung selama sepekan terakhir. Tingginya permintaan namun tidak diimbangi ketersediaan yang cukup menjelang Natal dan Tahun Baru membuat harga cabai menggila. Rata-rata semua naik, Mas. Masalah langka barangnya, pembeli agak tambah sedikit. Pembelinya gimana, Pak? Tambah. Biasanya untuk apa itu, Pak? Ya untuk buat masak untuk kebutuhan Natalan, ada yang punya hajat gitu toh, mantu gitu loh. Oh, berarti permintaan meningkat, Pak? Oh, nah, hari-hari ini kan hari Desember kan bilang orang Jawa itu hari baik gitu. Harganya naik. Kalau stoknya gimana, Pak? Hah? Stoknya ya agak lumayan, tapi dari jauh. Dari sini kan dari rata-rata dari Wonosobo, Temanggung. Pak, kenaikannya dari berapa hingga berapa? Bisa sebutkan jenis-jenisnya apa saja, Pak? Yang rawit merah ini dari 75 sekarang 85. Terus apa lagi, Pak, yang naik, Pak? Yang agak naik banyak itu harga cabai teropong merah. Dari 80 sekarang 125. 125? Ngeri banget, Pak. Barangnya tidak ada. Itu nggak ada, Pak? Sejak kapan tuh? Seminggu yang lalu, Pak? Seminggu yang lalu. Kenaikan harga cabai memukul para pedagang kecil. Mereka mencampur berbagai jenis cabai sehingga bisa terjangkau untuk dibeli tanpa harus menaikkan harga makanan. Oh lah, ini buat jualan. Oh, warung makan, Bu? Enggak, soto di pinggir jalan. Oh, terus gimana, Bu? Solusinya itu Ibu mengurangi pembelian atau enggak sih, Bu? Pembelian enggak bisa dikurangi. Mana ya ini harus pengeluaran ini bertambah, Bu? Bertambah. Sebagai pembeli repot nggak sih, Bu, dengan mengeluh nggak dengan harga-harga yang naik-naik ini, Bu? Iya, mengeluh. Hal seperti ini gimana, Pak? Belinya ya cabai itu yang hijau nanti campur sama yang merah itu keriting. Itu untuk campuran sambal apa, Pak? Sambal mie ayam bakso. Itu kalau harga mahal. Tapi kalau harganya itu harga murah, ya belinya yang bagus-bagus. Itu sudah bagus tapi kan cuma dicampuri. Hanya untuk mengantisipasi kenaikan harga, Pak, ya? Untuk mengantisipasi. Pemerintah diharapkan segera memastikan pasokan cabai sehingga harga bisa kembali normal. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Setelah mengalami kenaikan, harga beras di Kota Semarang kini stabil di harga yang tinggi, yaitu Rp15.000 per kilogram. Selain beras, jelang Natal dan Tahun Baru, harga gula pasir hingga telur juga mengalami kenaikan. Harga beras di Kota Semarang pada hari Rabu 13 Desember 2023 masih stabil. Bukan stabil pada harga normal, namun stabil di harga tinggi setelah sebelumnya mengalami kenaikan harga. Di Pasar Simongan misalnya,
Harga beras medium dijual Rp14.000 per kilogram, padahal saat harga normal berkisar Rp10.000 per kilogram. Sementara beras kualitas premium dijual Rp15.000 per kilogram atau lebih mahal dibanding sebelumnya Rp13.000 per kilogram. Menurut pedagang, tingginya harga beras ini sudah terjadi selama berbulan-bulan. Tidak hanya beras, harga gula pasir dan telur juga mengalami kenaikan. Gula pasir yang semula Rp14.000 per kilogram naik menjadi Rp17.500 per kilogram. Sementara telur dari Rp25.000 per kilogram kini dijual Rp27.000 per kilogram. Harga mediumnya 14 loh. Itu biasanya 11 atau 10 setengah itu. Sekarang 14. Terus kalau yang premium kualitas bagus 15.000. Harga normalnya itu berapa, Pak? Dulu 13 ya. berapa bulan ya? 2 bulan apa? 2 bulanan ya, Pak ya. Berarti harga tetap masih sama, nggak turun, stabil tinggi ini ya, Pak ya. Pedagang berharap dengan semakin dekatnya hari Natal dan Tahun Baru, pemerintah segera mencarikan solusi untuk menstabilkan harga pangan di pasaran agar tidak memberatkan pedagang maupun pembeli. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ratusan warga hingga lanjut usia antre berjam-jam untuk membeli sembako murah di Klaten. Pasar murah digelar untuk menstabilkan harga sembako di tengah melambungnya harga sembako di pasar menjelang libur Nataru. 50.000 untuk gula pasir 14,5, untuk minyak itu 14.000. Lebih murah, untuk gula itu lebih murah sekitar 2.000-an, Mas. Itu. Dalam minyak ini lebih murah 500 ke 1.000, untuk beras ini lebih murah 3.000 per kilo, Mas. Ratusan warga rela antre pasar murah sembako di halaman Gedung Serbaguna, Desa Sumberjo, Klaten, Rabu siang. Bahkan ada yang saling berdesakan selama berjam-jam. Sebagian dari warga adalah warga lansia. Warga mengaku antre untuk mendapatkan sembako murah, beras dan minyak goreng karena harga di pasaran sudah sulit dijangkau. Gula 2 kilo, dapat minyak 1 kilo, dapat beras 5 kilo. Harganya lebih murah, Pak, bagaimana? Lebih murah, ya sedikit lah. Senang ya, Bu? Lumayan senang. Pasar sembako murah digelar pemerintah untuk menstabilkan harga menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Rata-rata harga sembako yang dijual di sini lebih murah, antara Rp1.000 hingga Rp3.000 dibandingkan dengan harga di pasaran. Harga beras jenis medium dijual Rp50.000 per 5 kg. Harga gula Rp14.000 per kilogram dan harga minyak goreng Rp14.000 per liter. Beras ini 50.000 untuk gula pasir 14,5, untuk minyak itu 14.000. Lebih murah, untuk gula itu lebih murah sekitar 2.000-an, Mas. Itu. Dalam minyak ini lebih murah 500 ke 1.000, untuk beras ini lebih murah 3.000 per kilo, Mas. Selama pasar murah, pemerintah menyiapkan 4 ton beras, 1,5 ton gula, dan 500 liter minyak goreng. Krista Agung melaporkan dari Klaten. Presiden Joko Widodo membagikan dana bantuan sosial sebesar Rp1,2 juta kepada para petani saat kunjungan kerja ke sawah di Desa Kaibahan, Kabupaten Pekalongan. Presiden mendorong para petani untuk segera mulai menanam karena memasuki musim hujan. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pekalongan Rabu pagi. Presiden langsung turun ke sawah menyapa para petani di Desa Kaibahan, Kecamatan Kesesu. Presiden sempat berdialog dengan para petani di gubuk yang berada di tengah sawah. Pada kesempatan ini, para petani menerima amplop berupa dana bantuan sosial senilai Rp1,2 juta. Samperi dia tenang itu aja. Kunjungan ke para petani merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Presiden ke Jawa Tengah.
Presiden mendorong para petani segera mulai menanam karena sudah memasuki musim hujan. Sudah mulai di banyak provinsi, kita ingin mendorong agar petani segera memulai menanam padi. Waktu tanggapannya agak karena hal ini agak mundur sedikit, jadi ini segera kita kejar agar tanam. Karena kita harapkan nanti di bulan Maret atau April kita sudah mulai panen. Ya. Selama di Pekalongan, Presiden juga akan meninjau gudang beras Bulog Wiradesa, Pekalongan, dan bertemu dengan Habib Lutfi bin Yahya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. 4 juta. Ya.